Halo para orang-orang pecandu oksigen. Gimana kabarnya? 2021 masih belum mempunyai pasangan? Aduh, kita bro. Oke, di video kali ini seperti biasa, saya akan mendongeng rangkuman alur cerita film lagi. Filmnya kali ini nostalgia ya, karena rilisnya itu pada tahun 2005. Filmnya berjudul Son of the Max. Film ini disutradarai oleh teman saya yang dulunya sering mencari cacing di sawah yang bernama Lawrence Gatterman. Oke, gak usah lama-lama ngocehnya, mending intro dulu seluruh, dan seperti biasa let's road ke alurnya. Cerita diawali dengan di kota Edgate, tepatnya di tempat museum. Kita diperlihatkan ada seekor dewa yang mempunyai alat kelamin laki-laki yang bernama Loki. Loki pergi ke museum itu bertujuan untuk mencari topeng yang dia buatnya. Menurut legenda, apabila yang memakai topeng tersebut, alhasil si pemakai akan dikaruniai oleh kekuatan oleh si Loki sendiri. Namun beberapa ribu tahun yang lalu, topeng tersebut dilempar ke bumi oleh Loki. Alhasil Loki disuruh oleh sang ayahnya alias Odin untuk pergi ke bumi dan mengambil topeng itu kembali. Namun di museum tersebut yang terdapat topeng yang dibuat oleh Loki, topengnya KW. Alhasil Loki pun mencari tempat yang lain. Setelah itu kita diperlihatkan kalau topeng aslinya itu telah diambil oleh seorang anjing yang bernama Otis. Otis sendiri mempunyai tuan rumah atau yang memelihara yang bernama Avery. Avery juga mempunyai istri yang bernama Tonya. Setelah itu Otis memperlihatkan topengnya itu kepada Avery. Karena topengnya itu biasa-biasa saja, alhasil Avery pun mengabaikan topeng tersebut. Di sisi lain, Odin marah kepada Loki karena Loki belum menemukan topeng tersebut. Pada saat malam hari, Avery ingin pergi ke pesta di Animagian. Dikarenakan kostum Avery ada yang kurang, alhasil Avery pun menggunakan topeng hijau tersebut. Selang beberapa menit, Avery pun berangkat di pesta tersebut. Setelah Avery memakai topeng itu, tiba-tiba wajah Avery berubah menjadi hijau. Yang awalnya Avery mempunyai sifat pemalu, setelah memakai topeng itu, Avery pun berubah menjadi sifat yang pede, bahagia, dan mudah tersenyum. Saat pesta berlangsung, awalnya pesta tersebut membosankan. Kemudian Avery pun membuat rencana biar pesta tersebut tidak tampak membosankan dengan cara Avery bernyanyi-nyanyi sambil bersenang-senang. Alhasil pesta tersebut tidak membosankan lagi. Setelah selesai berpesta, Avery pun kembali pulang dan kemudian melakukan upluk-upluk dengan istrinya. Di keesokan harinya saat Avery bekerja, dikarenakan saat berpesta Avery memeriahkan pesta tersebut, alhasil Avery dipanggil oleh bosnya yang bernama Daniel Moss untuk dinaiki jabatannya. Kemudian kabar baik tersebut diberitahu kepada Tonya, dan ternyata Tonya juga memiliki kabar baik. Kabar baik tersebut ialah Tonya akhirnya hamil. Namun kehamilan Tonya sungguh aneh. Contohnya Tonya muntahnya bukan makanan, melainkan Tonya malah muntah gelembung. Ya dari sini kita tahu ya, kalau penyebabnya Tonya itu mengalami kehamilan yang sungguh aneh dikarenakan saat melakukan upluk-upluk Avery masih memakai topeng tersebut. Selang beberapa bulan kemudian akhirnya bayinya lahir dengan normal dan diberi nama Elfie. Avery dan Tonya pun sungguh bahagia. Di sisi lain, kelahiran bayi tersebut diketahui oleh Odin. Kemudian Odin pun memberitahu kepada Loki dan menyuruh Loki untuk mencari bayi tersebut. Jika berhasil menemukan bayi itu, maka Loki akan mendapatkan topeng itu kembali. Setelah itu Loki pun pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan kumpulan data kelahiran bayi, bertujuan untuk mencari si Alfie alias si bayi yang terlahir dari topeng hijau tersebut. Di sisi lain, Tonya mendapatkan panggilan dari pekerjaannya untuk pergi ke New York selama 1 minggu. Alhasil Tonya pun menyuruh Avery untuk mengasuh si Alfie. Avery pun kesal karena ia tidak mungkin bisa mengasuh si Alfie. Namun Avery tetap harus mencobanya. Pada saat malam hari, Otis pun mengambil topeng itu yang terendam di pasir. Kemudian Otis pun memakai topeng itu, dan ternyata bukan cuma manusia aja yang bisa memakai topeng tersebut, melainkan hewan anjing pun bisa.
Kemudian Otis pun membuat rencana untuk mengusir si Alfie. Ya dikarenakan Otis cemburu dengan Alfie karena kedatangan Alfie yang membuat Avery tidak main lagi sama Otis. Ya kayak tidak sayang gitulah. Di keesokan harinya saat Avery menggambar, tiba-tiba ia dikagetkan dengan Alfie yang berperilakunya aneh yang berbeda dengan selayaknya bayi biasa. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada tetangganya yang bernama Betty. Namun Betty tidak mempercayai hal tersebut. Di sisi lain Loki sedang mencari bayi yang terlahir dari topeng tersebut. Namun pencarian tersebut awalnya mengalami kegagalan. Oke, kembali di scene rumah Avery. Di keesokan harinya Otis pun melaksanakan rencananya untuk mengusir Alfie dari rumahnya Avery. Namun rencana Otis gagal ya dikarenakan Alfie terlahir dari topeng itu sehingga mempunyai lebih kekuatan daripada si pemakai topeng tersebut. Singkat cerita, akhirnya Loki mencari alamatnya itu di rumahnya Avery. Namun awalnya Loki tidak mempercayai bayi tersebut ya dikarenakan bayi itu berperilakunya selayaknya bayi biasa. Karena tidak percaya, Loki pun segera pergi. Di sisi lain, setelah Avery siuman, ia muak kepada Alfie atas perilakunya yang sungguh aneh dan sering mengerjai Avery. Karena itu pun Avery membawa Alfie untuk pergi ke klinik Tongfang. Namun saat berada di dalam mobil, Alfie berperilakunya aneh kembali. Perilaku aneh tersebut dilihat oleh Loki. Alhasil Loki pun sadar kalau bayi tersebut adalah bayi yang terlahir dari topeng hijau tersebut. Sehingga Loki pun mengikuti mobil yang dikendarai oleh Avery maupun Alfie. Dan terjadilah kejar-kejaran Avery sama Loki. Namun saat berlari, Avery terpepet oleh jebakan yang dibuat oleh Loki. Kemudian Loki menyerang Avery menggunakan bom. Namun serangan tersebut berhasil ditangkis oleh Alfie. Saat Loki mau menyerang menggunakan bola api, tiba-tiba Avery dirasuki oleh Odin. Kemudian Odin mencabut kekuatannya dari Loki karena Loki menantang dari si Odin. Setelah kekuatannya Loki berhasil dicabut, kemudian Alfie pun menyerang balik Loki. Alhasil Loki pun berhasil dikalahkan. Setelah itu tiba-tiba Avery ditelepon oleh temannya dan disuruh untuk pergi ke kantor dikarenakan waktu itu adalah waktu pertemuan gambar. Saat berada di dalam kantor, karena penampilan Avery sungguh mengecewakan apalagi membawa seekor bayi, alhasil Avery pun dipecat di pekerjaan tersebut. Pada malam hari, berita buruknya itu pun diberitahu oleh istrinya. Kemudian Avery bersedih. Namun kesedihan tersebut dihalangi oleh kepelukan Alfie. Alhasil Avery pun jadi bahagia. Singkat cerita, saat Avery dan Alfie tertidur, Loki berusaha masuk ke dalam rumah lewat jendela. Di sana Loki sebelum melakukan aksinya, ia melakukan ritual pemanggilan dulu kepada sang ayahnya untuk meminta mengembalikan kekuatannya. Kemudian Odin pun mengembalikan kekuatannya, namun dengan syarat bila waktu 1 jam habis Loki belum bisa mengembalikan topengnya itu, maka Loki akan mendapatkan hukuman. Karena keributan tersebut sehingga membuat Avery terbangun dan langsung mengecek ke ruangan Alfie. Namun saat mengecek Alfie, tiba-tiba wajah Alfie berubah menjadi Loki. Kemudian tiba-tiba Tonya pulang, namun Tonya tersebut bukanlah Tonya asli melainkan Loki yang sedang menyamar menjadi Tonya. Di sana Loki mengatakan kepada Avery untuk Avery menemui Loki di lorong membawa topeng hijau tersebut. Jika Avery tidak menemui Loki dan tidak membawa topeng itu lebih dari 1 jam, maka Loki akan membunuh Alfie. Setelah itu Loki pun pergi membawa Alfie. Di sisi lain, Tonya pulang dari pekerjaannya. Setelah Tonya masuk ke dalam rumah, Tonya kaget dikarenakan di rumahnya sungguh berantakan. Kemudian ia bertemu Avery. Namun Avery malah menyerang Tonya dikarenakan Avery sebelumnya melihat Loki yang sedang menyamar menjadi Tonya.
Setelah Avery tersadar kalau Tonya itu adalah Tonya asli, kemudian Avery pun memberitahu kepada Tonya kalau Elvi diculik oleh Loki alias Sang Dewa. Awalnya Tonya tidak percaya, namun setelah Tonya melihat Betty yang kepalanya menjadi hidung, alhasil Tonya pun menjadi percaya. Setelah itu Avery pun menemui Otis dikarenakan topeng tersebut dipakai oleh Otis. Setelah berhasil bertemu Otis, Avery pun menyadarkan Otis agar Otis memberi topeng itu kembali. Di sini rasa kecemburuan Otis akhirnya hilang ya. Setelah Avery mengatakan kalau saat Elvi tumbuh besar, maka akan menjadi teman terbaiknya. Setelah itu mereka pun pergi menemui si Loki. Setelah berhasil bertemu Loki, Avery pun memberikan topengnya itu kepada Loki. Namun dikarenakan Loki adalah dewa kenakalan, alhasil Loki pun tidak memberikan Elvi kepada Avery. Kemudian tiba-tiba Otis berlari dan menggigit Johnny-nya si Loki. Alhasil topengnya itu terlempar dan mengenai wajah Avery. Alhasil Avery pun kembali berubah. Setelah itu Loki pun kabur bersama Elvi dan terjadilah kejar-kejaran Loki sama Avery. Beruntungnya Avery berhasil menemukan Loki di arena pertarungan dan terjadilah pergelutan Loki dengan Avery. Sedangkan Tonya berusaha untuk mengambil Avery yang berada di dalam kurungan. Like a bee. And stink like a skunk. Pertarungan Loki dan Avery berakhir seri. Setelah itu Loki pun membuat rencana untuk biar bayi itu yang memutuskan sendiri milih Avery apa Loki. Awalnya Elvi memilih Loki, namun karena Avery mencopot topeng tersebut, alhasil Elvi pun memilih Avery karena ia sudah hafal wajah dari sang ayahnya alias Avery. Karena itu pun Loki marah dan ingin mencoba membunuh mereka berempat. Saat Avery mau dibunuh oleh Loki menggunakan kekuatannya, tiba-tiba waktunya habis sehingga membuat kekuatan Loki menghilang. Setelah itu datanglah Odin. Odin di sana memarahi Loki karena Loki gagal melaksanakan tugasnya. Saat Odin mau menyerang Loki, tiba-tiba Avery datang dan langsung menghalangnya. Kemudian Avery menyadarkan Odin. Setelah Odin tersadar, kemudian Avery mengembalikan topengnya itu kepada Loki dan Loki memberikan kepada Odin. Alhasil Odin bahagia. Setelah itu Odin dan Loki pun kembali pulang. Di sini terakhir keluarganya Avery pun hidup bahagia. Dan setelah itu tamat. Apa cuk? Ya, itu saja rangkuman alur cerita film The Son of the Mask. Ya pasti pada waktu kecil dulu pasti kalian pernah menonton film ini ya. Pasti ini pasti wajib. Nggak mungkin kalau belum pernah menonton film ini karena filmnya ya kalian tahu lah filmnya ini yang dirilis pada tahun 2005. Oke, mending langsung closing aja ya. Oke, seperti biasa, kalau kalian suka sama channel ini jangan lupa untuk subscribe dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Kami dari segenap tim Cah Film yang mempunyai anggota 1 orang mengucapkan terima kasih udah menonton. Goodbye. Hehehe, nggak ada pantun dulu ya, Slur. Sorry, Slur. Cuk.